Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang sangat mulia, di bulan Al-Muharram, kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Muharram adalah bulan yang suci, bulan yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna iddatasyuhur indallahi isna asyra syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 12 bulan. 12 bulan tersebut telah ada dan telah ditetapkan oleh Allah semenjak penciptaan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, kata Allah, ada 4 bulan yang suci, 4 bulan yang agung. Maka ketika kita berada di 4 bulan tersebut, jangan sekali-kali, kata Allah, kalian melakukan dosa, melakukan kezaliman, pelanggaran, karena sesungguhnya dosa yang terjadi di 4 bulan tersebut itu begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang terjadi di 4 bulan tersebut, kata Allah, dosanya itu sangat besar. Apa 4 bulan tersebut? Dijelaskan oleh Nabi. 4 bulan tersebut, kata Rasul, 3 bulan dia datangnya beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan lagi dia terletak antara Jumadi dan Sya'ban. Bulan tersebut adalah bulan Rajab. Dan kita berada di bulan Al-Muharram, bulan yang seorang muslim ketika beribadah, ganjaran pahalanya pasti akan berbeda. Seorang muslim ketika melakukan kebaikan, maka pahala yang disiapkan oleh Allah itu lebih baik daripada kita melakukan ibadah yang sama di luar dari 4 bulan yang suci selain Ramadan. Dan sunnah yang berlaku, sebagaimana yang kita tahu, sunnah yang paling besar yang terjadi di bulan Al-Muharram adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Sampai Nabi SAW beliau menyatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Al-Muharram. Puasa terbaik, kata Nabi, puasa yang paling afdal, yang paling utama setelah bulan Ramadan, kata Rasulullah, adalah bulan Al-Muharram. Ramadan jelas ini bulan yang terbaik, bulan yang kita diwajibkan untuk berpuasa. Maka bicara puasa sunnahnya, yang terbaik adalah puasa sunnah yang terjadi pada bulan Al-Muharram. Kalau kita berpuasa Senin dan Kamis, kalau kita berpuasa Senin ataupun puasa hari Kamis, puasa Senin kita, puasa Kamis kita yang kita lakukan di bulan Al-Muharram itu lebih afdal pahalanya, lebih utama daripada Senin dan Kamisnya kita pada bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan-bulan yang mulia pun, di bulan-bulan yang suci pun, puasa sunnah yang terjadi di bulan Muharram itu lebih utama. Kalau ada orang yang berpuasa puasa Senin atau puasa Kamis, itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Kita tahu Dzulqa'dah adalah bulan yang suci. Atau terjadi pada bulan Dzulhijjah, selain dari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Atau terjadi pada bulan Rajab. Senin dan Kamis yang terjadi pada bulan Al-Muharram itu lebih utama daripada Senin dan Kamis yang terjadi pada bulan-bulan yang suci. Terlebih pada bulan-bulan yang standar, Syawal, ataupun bulan-bulan yang lain, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Tsani. Inilah yang dimaksud hadis Nabi, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa yang terjadi pada bulan Al-Muharram. Seluruh puasa sunnah
yang terjadi di bulan Al-Muharram itu pahalanya mengalahkan semua puasa-puasa sunnah yang terjadi pada bulan-bulan yang lain, kecuali ada hari yang khusus, misalnya taruhlah puasa Arafah, yang itu tidak pernah terjadi kecuali pada bulan Dzulhijjah. Tapi kalau bicara puasa Senin dan Kemisnya, bicara puasa Ayyamul Bid, bicara puasa Daudnya, maka puasa-puasa sunnah ini yang kita dapatkan di bulan-bulan yang lain, maka Muharram adalah puasa terbaik. Muharram adalah bulan yang terbaik untuk kita melaksanakan puasa sunnah. Sampai para ulama memang berbeda pendapat apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh di bulan Al-Muharram, selain tentunya puasa-puasa sunnah yang di dalamnya ada sebab seperti Ayyamul Bid, seperti puasa Senin dan Kamis. Sampai para ulama berbeda pendapat apakah orang itu boleh untuk berpuasa di bulan Al-Muharram 1 bulan full, 1 bulan penuh, layaknya sebagaimana Ramadan. Maka sebagian ulama menyatakan bahwasanya orang itu boleh untuk berpuasa di bulan Al-Muharram 1 bulan penuh dengan dalil keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama puasa maka puasa yang terjadi pada bulan Al-Muharram. Namun sebagian ulama menyatakan bahwasanya puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Al-Muharram yang jelas-jelas ada dalilnya adalah puasa-puasa sunnah yang ada sebabnya. Senin dan Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud misalnya, ini jelas ulama sepakat pada amalan-amalan sunnah yang itu juga didapatkan pada bulan yang lain. Khilafnya adalah ketika kita bicara puasa sunnah mutlak. Taruhlah misalnya ada orang yang berpuasa di hari Rabu, ada orang yang berpuasa di hari Selasa, kita tidak bicara Daud, ini puasa sunnah mutlak. Nah, apakah puasa di hari Selasa, di hari Sabtu, di hari Ahad, ataupun di hari Rabunya yang itu terjadi di bulan Al-Muharram, yang ini sifatnya adalah puasa mutlak, apakah diperbolehkan atau apakah disunnahkan juga? Di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan hukumnya boleh karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian ulama lain menyatakan bahwasanya puasa sunnah yang terjadi pada bulan Al-Muharram adalah puasa yang ada sebabnya, yang juga biasa kita dapatkan. Tapi sunnah yang paling besar ketika terjadi pada bulan Al-Muharram sebagaimana yang kita tahu adalah puasa sunnah yang terjadi pada 10 Muharram. Karena di 10 Muharram itu dosa kita diampuni selama 1 tahun sebelumnya. Saumu yaum Asyura, puasa di 10 Muharram, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatil madiyah, menghapus dosa setahun sebelumnya. Jadi dari bulan Muharram, pertama ulama bersepakat bahwasanya dia adalah bulan yang terbaik untuk kita mengerjakan puasa sunnah. Senin Kamis, Ayyamul Bid ataupun puasa Daud yang terjadi pada bulan Muharram, maka itu adalah hari-hari terbaik, mengalahkan seluruh amalan-amalan puasa sunnah di bulan-bulan yang lain. Kemudian ulama berbeda pendapat apakah boleh 1 bulan penuh ketika berpuasa di bulan Al-Muharram. Sebagian ulama memperbolehkan dengan keumuman dalil bahwasanya seutama-utama puasa sunnah adalah puasa yang terjadi pada bulan Al-Muharram. Sebagian ulama lain menyatakan bahwasanya dicukupkan hanya dengan puasa sunnah yang ada sebabnya. Kemudian ulama bersepakat dari bulan Al-Muharram tersebut, maka 10 Muharram adalah hari terbaik untuk kita berpuasa. Karena di 10 Muharram dosa-dosa kita diampuni setahun sebelumnya. Dan saking utamanya 10 Muharram, saking mulianya 10 Muharram, sebelum diwajibkannya Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sudah berpuasa di 10 Muharram ketika di Mekah. Jadi syariat puasa 10 Muharram itu sudah terjadi di saat Nabi ada di kota Mekah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan kelaziman tersebut itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa terus di 10 Muharram di kota Mekah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau pernah menyatakan, kata beliau,
sebelum diwajibkannya Ramadan, sebelum turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum turunnya ayat ini yang mewajibkan untuk berpuasa Ramadan, Nabi sudah diwajibkan untuk berpuasa di 10 Muharram. Ketika turun ayat ini, maka bergeserlah hukum tersebut menjadi sunnah. Dan ini menunjukkan akan utamanya 10 Muharram, yang dulu Nabi bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Maka Rasul mengerjakan 10 Muharram. Tibalah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, kita tahu, ke kota Madinah, ke Yathrib. Dan ketika sampai di kota Madinah, sampai di kota Yathrib, ada satu hal yang perlu mungkin kita luruskan. Katanya para sahabat kemudian menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan tala'al badru alaina dan seterusnya. Ini tidak ada dalil, tidak ada syair istilah tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukur alaina dan seterusnya ketika Nabi katanya hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan syair yang menyebutkan tal'al badru alaina itu disebutkan para ahli sejarah itu hanya terjadi kapan? Pada saat Nabi selesai melakukan perang Tabuk. Adapun datangnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah, tidak ada syair yang menyebutkan tal'al badru alaina, karena ada kerancuan di dalam syair tersebut, di mana kerancuannya kalimat min thaniyatil wada. Tala'al badru alaina, telah datang kepada kami bulan purnama, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, min thaniyatil wada, dari daerah Thaniyah. Dan ketika Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, Nabi tidak pernah melewati yang namanya Thaniyah. Thaniyah itu nama lembah, yang ada di daerah Syam. Jadi Nabi ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau tidak pernah melewati yang daerah yang namanya Thaniyah. Sehingga para ulama pun menyatakan bahwa saya kalimat tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukur alaina dan seterusnya, itu tidak pernah diucapkan oleh para sahabat menyambut datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Kalimat tersebut dilafadzkan oleh sebagian para sahabat ketika telah usai peperangan Tabuk. Karena keluar selesai dari peperangan Tabuk, Nabi melewati yang namanya daerah Thaniyah. Jadi ini juga perlu kita luruskan. Sebagaimana kita juga harus meluruskan bahwa ketika Nabi berada di dalam Gua Thur, kemudian diceritakan ada laba-laba yang menghalangi orang-orang musyrikin sehingga mereka berkeyakinan Nabi tidak berada di dalamnya. Itu pun tidak ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memandahkan laba-laba, ada yang memandahkan burung dan yang lainnya. Intinya Allah hanya menyatakan junudan lam tarawnaha. Rasulullah dilindungi oleh Allah dengan tentara-tentara yang tidak terlihat. Ya sudah, kita terima saja apa yang dinyatakan oleh Allah, kita terima apa yang disebutkan. Tidak perlu kita membuat cerita yang cerita tersebut belum tentu ada dasar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berada di Gua Thur, kemudian bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang-orang musyrikin tidak melihat atau meragukan akan adanya Rasul di tempat tersebut karena katanya ada sarang laba-laba dan yang lainnya. Dari mana dalilnya? Dari mana hadis yang menyebutkan hal yang demikian? Yang kita terima adalah ini Rasul dilindungi oleh Allah dengan tentara-tentara yang tidak terlihat. Ya sudah, selesai. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, tibalah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada saat itu. Dan apa yang didapatkan Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi di Madinah, mereka juga ternyata berpuasa. Dan ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa mereka berpuasa, intinya adalah mereka bersyukur akan selamatnya Musa alaihi salatu wasallam dari kejaran Fir'aun. Dan syukurnya seseorang ketika dia mendapatkan anugerah, kita diperintahkan untuk menjalankan ketaatan. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan apapun, idealnya kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara dia beribadah. Dan kita tahu pada saat seseorang mendapatkan kenikmatan besar, maka dituntut untuk bersyukur.
Dan di antara syukur yang sangat diperintahkan adalah dengan cara beribadah kepada Allah, dan ibadah terbaik di antara yang diperintahkan adalah berpuasa. Contoh ketika sebelum hari raya Idul Adha, maka ada syariat untuk melaksanakan puasa Arafah. Ada kenikmatan yang kita dapatkan, maka diperintahkan untuk berpuasa, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Sebelum kita melaksanakan atau sebelum kita masuk di 1 Syawal, kita juga diperintahkan untuk apa? Untuk puasa Ramadan. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya perkara-perkara yang besar sebelum atau ketika kita sudah mengetahui untuk mendapatkannya, maka kita dianjurkan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang khusus yang itu diperintahkan. Pada saat Nabi mendapatkan berita bahwasanya orang-orang Yahudi mereka berpuasa dengan syukurnya mereka bahwasanya Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabat, kalau begitu kata Nabi, di tahun berikutnya kita akan berpuasa sehari sebelumnya untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Maka disitulah dalil kata para ulama bahwasanya di bulan Muharram kita disunahkan untuk berpuasa 9 dan 10. Bagi orang yang mencukupkan puasa 10 Muharram, jelas itu diperbolehkan karena itu praktek dan perbuatan Rasul. Bagi orang yang berpuasa 9 dan 10 Muharram, maka ini pun juga ada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikritisi para ulama adalah ketika ada orang yang menyatakan bahwasanya seutama-utama puasa di bulan Al-Muharram, ketika bicara 10 Muharramnya adalah 9, 10 dan 11. Nah, ada orang yang menyatakan, taruhlah misalnya ada orang yang berpendapat yang paling utama untuk berpuasa di bulan 10 di bulan Muharram adalah 9, 10 dan 11. Kemudian katanya urutan yang kedua adalah 9 dan 10. Urutan yang terakhir ada di 10 Muharram. Kita tidak mempermasalahkan 9 dan 10 Muharram karena jelas itu ada dalil. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah 9, 10 dan 11. Karena dalil yang menyebutkan khaliful Yahud, berbedalah kalian dari orang-orang Yahudi, maka berpuasalah kalian yauman qablah wa yauman ba'da. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, artinya 9 dan 11. Dalil ini bukan dalil yang sahih kata para ulama karena ada seorang rawi bernama Abi Laila, sehingga tidak bisa dijadikan kekuatan dasar dalil untuk menyatakan 9, 10 dan 11 itu puasa terbaik. Tapi kalau dia berpuasa 9 berpuasa, 10 berpuasa, kemudian 11 berpuasa, yang 11-nya tersebut dia berniat adalah puasa sunnah mutlak yang itu terjadi pada bulan Muharram, maka dia mengambil dalil yang pertama yang menyebutkan seutama-utama puasa adalah puasa yang terjadi pada bulan Al-Muharram. Tapi kalau dia berdalil atau dia mempunyai niat dia berpuasa 11 Muharramnya, untuk apa? Untuk mempraktekkan dalil tersebut, maka ini hadis yang dhaif. Untuk mempraktikkan hadis 9 dan 11 untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Tapi kalau niatnya dia di 11 Muharram tersebut adalah niatnya puasa sunnah mutlak yang itu terjadi pada bulan Al-Muharram, maka dia menggunakan dalil keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang berpuasa 9, 10 dan 11, pertama tentunya kita tidak buru-buru untuk menyalahkan. Kalau niatnya ada di 11 Muharram tersebut untuk berpuasa sunnah mutlak, maka dia menggunakan keumuman dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau niatnya adalah puasa 9, 10 dan 11 dengan dalil apa? Menyelisih orang Yahudi, maka ini hadisnya dhaif. Hadisnya adalah hadis yang lemah karena ada rawi bernama Abi Laila dan riwayat tersebut tidak pernah keluar dari Bukhari Muslim. Tidak pernah direkomendasi Bukhari dan Muslim. Ini tergantung bagaimana niatnya dia. Namun yang paling utama jelas dia berpuasa di 10 Muharram, jelas ini adalah hari yang terbaik. Kalau orang itu ingin menambah 9-nya silahkan, dengan dalil bahwasanya Rasul mengucapkan dan punya keinginan sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan kita tahu salah satu sunnah adalah ketika adanya sabda Rasul dan adanya keinginan Nabi yang itu belum beliau laksanakan atau belum beliau kerjakan, dan itu sunnah yang memang disepakati oleh para ulama. Ya, sekali lagi 10 Muharram jangan pernah melepas karena itu amalan yang terbaik pada bulan Al-Muharram, di bulan yang suci,
dan 10 Muharram adalah salah satu puasa yang bahkan dulu diwajibkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keutamanya jelas bahwa menghapus dosa selama 1 tahun sebelumnya. Dan kita tahu bagaimana banyaknya pahala orang-orang yang berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.